Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Damas dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ridho Muhammad, Diva Maulana, Akbar Dwi, dan saya sendiri Ari Akbar Maulana akan menjelaskan materi tentang pajak atas kekayaan. Konsep dan teori pajak atas kekayaan. Pajak kekayaan pada dasarnya adalah pajak yang dikenakan terhadap seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Berdasarkan jenis pajak kekayaan, menurut IMF 2013 dapat dibedakan 3 jenis, yaitu berdasarkan nilai harta, berdasarkan transfer kekayaan, berdasarkan kenaikan nilai suatu aset. Kebijakan ini pernah diresmikan melalui Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1932 nomor 404, yang telah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932. Kebijakan ini dahulu dibuat dalam rangka untuk menaikkan penghasilan negara Indonesia. Net Wealth Tax. Net Wealth Tax atau pajak atas kekayaan dikenakan pada kekayaan bersih individu atau nilai pasar dari total aset yang dimiliki kurangi liabilitas. Secara sempit, Wealth Tax mirip dengan konsep pajak properti, tetapi tanpa dikurangi liabilitas. Pengertian serupa dikemukakan Saiz dan Sudirman 2019. Mereka mendefinisikan Wealth Tax sebagai pajak yang dipungut dari basis net wealth, yaitu aset finansial ditambah aset non-finansial dikurangi utang, yang berada di atas ambang batas yang dikecualikan. Wealth tax umumnya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, Browninger 2012. Pertama, pajak pengendalian atau kepemilikan aset. Contoh, pajak kekayaan bersih yang dikenakan Rudnick dan Gordon 1996. Kedua, pajak penyerahan harta tanpa transaksi seperti pajak warisan dan hibah. Penerapan di Indonesia. Konsep wealth tax sebetulnya tidak asing, karena telah diterapkan dalam pajak atas warisan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Penerapan wealth tax juga merupakan bentuk upaya keadilan atas ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Penerapan wealth tax tentu memiliki tantangan tersendiri, salah satunya biaya administrasi yang tinggi sebagai upaya penegakan hukum atas kepatuhan pajak. Berbagai negara telah meninggalkan konsep wealth tax karena kerumitan dalam implementasi atas kebijakan tersebut. Inheritance tax. Secara konsep umum, pajak warisan didefinisikan sebagai salah satu bentuk pemajakan atas kekayaan yang mana beban pajaknya baru dikenakan ketika pemilik kekayaan meninggal dunia, dan kemudian kekayaan tersebut diwariskan kepada penerima warisan. Pajak warisan dipungut ketika transfer kekayaan terjadi pada akhir hidup seseorang. Ketika seseorang meninggal, dalam banyak kasus, semua properti akan diteruskan ke keturunannya. Setelah semua kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan dan almarhum dibayar, negara akan mengenakan pajak atas nilai bersih warisan. Partner di DDC Fiscal Research, Bawono Kristiaji, mengatakan, selain mengenakan pajak atas orang kaya, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas warisan. Pajak warisan bisa dikenakan sekali, yaitu ketika WP menerima harta yang diwariskan kepadanya. Next. Warisan adalah sebuah topik yang cukup sensitif dan kompleks. Di Indonesia, ia terkait oleh hukum, agama, hukum adat, dan hukum negara. Agar tidak terjadi perdebatan dan perselisihan di masa depan,
antara warisan, perlu Anda ketahui lebih lanjut mengenai pajak atau warisan. Dalam sistem warisan terdapat 3 komponen. Yang pertama, pewaris atau orang yang mewarisi hartanya. Kedua, ahli waris atau pihak yang menerima warisan. Dan yang ketiga, warisan itu sendiri. Ahli waris dikategorikan dalam 4 golongan sebagai berikut. Golongan pertama, anak atau pasangan dengan cara tidak bercerai. Hal ini merujuk pada pasal 852 KUH Perdata. Golongan 2, orang tua waris atau saudara kandungnya. Yang golongan ketiga, keluarga di atas orang tua pewaris yang masih berada dalam garis lurus, kakek dan nenek, buyut, dan sebagainya. Golongan keempat, paman dan bibi dari pewaris keturunannya, saudara nenek, dan kakek pewaris semuanya hingga derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Secara umum tidak ada pajak yang dikenakan untuk penerimaan warisan. Untuk itu, meskipun Anda menerima warisan dalam jumlah besar, Anda tidak perlu membayar pajak atas hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 yang berbunyi yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan. Namun untuk warisan bangunan atau tanah, ahli waris harus mendapatkan SKB PPh atau surat keterangan bebas pajak penghasilan. Surat ini merupakan bukti atas pengalihan hak dari warisan berupa bangunan atau tanah. Selanjutnya kita masuk ke estate tax. Estate tax itu adalah pajak atas harta kekayaan seseorang setelah kematian. Estate tax termasuk ke dalam transfer tax, yaitu pajak yang diterapkan pada transfer kekayaan. Untuk transfer tax sendiri, Ruttig dan Gordon dalam turun Y tahun 1995 berpendapat bahwa pajak transfer itu dibagi dalam 2 kategori dasar, yaitu yang pertama transfer based, yaitu pajak yang dipungut dari pemindahnya, lebih tipikal di negara-negara common law. Buat note aja, negara common law itu negara-negara persemakmuran Inggris. Contohnya estate tax, gift tax, dan unified tax. Yang kedua, recipient based, yaitu pajak yang dipungut dari penerimanya. Contohnya itu inheritance tax, gift tax, dan accession tax. Nah, salah satu contoh negara di dunia yang menerapkan estate tax itu adalah Amerika Serikat. Nah, estate tax di Amerika Serikat itu adalah pajak federal atas pengalihan harta warisan seseorang yang meninggal. Pajak berlaku untuk properti yang ditransfer dengan wasiat. Transfer lain yang dikenakan pajak ini dapat mencakup transfer yang dilakukan melalui perwalian dan pembayaran manfaat asuransi jiwa atau rekening keuangan tertentu. Di Indonesia sendiri itu, estate tax itu nggak ada. Harta warisan di Indonesia itu dapat menjadi suatu objek pajak atau tidak tergantung kondisi dari objek pajaknya itu sendiri. Apabila objek pajaknya belum dibagikan, maka bisa berpotensi menjadi objek PPh. Apabila sudah dibagikan, maka menjadi bukan objek PPh sesuai UU PPh pasal 4 ayat 3. Buat perbedaannya itu antara estate tax sama inheritance tax tadi, kalau dilihat definisinya kan sama tuh. Cuma bedanya kalau misalnya estate tax ini merupakan pajak yang dihitung berdasarkan nilai bersih properti keseluruhan dari orang yang meninggal. Nah, sementara inheritance tax yang tadi udah jelasin itu dihitung berdasarkan warisan yang diterima oleh individu yang menerima warisan itu. Nah, selanjutnya, kalau buat kasus di United States itu, kan estate tax itu pajak federal ya. Kalau inheritance tax itu pajak state, pajak state ya. Kalau buat di negara-negara bagian di United States itu yang punya estate tax itu contohnya kayak di Washington atau di Oregon. Terus kalau yang punya inheritance tax itu kayak di Nebraska, di Iowa. Terus ada juga di negara bagian yang punya dua-duanya. Contohnya kayak Maryland sama New Jersey. Nah, di United States itu kan beda-beda
exemption pajaknya sama tax rate-nya, tergantung dari negara-negara bagiannya itu sendiri. Next. Kemudian property tax. Menurut International Association of Asian Officers, pajak properti tampak kompleks. Namun demikian, pajak properti lebih sederhana daripada pajak penjualan maupun pajak penghasilan. Pajak properti ini memiliki fungsi tidak berbeda dengan jenis pajak lainnya sebagai budgeter maupun regular. Pajak properti mengalokasikan biaya pemerintah sesuai dengan kemampuan membayar yang diukur dengan kekayaan properti. Kelebihan pajak properti itu, yang pertama, penerimaan pajak properti lebih stabil. Yang kedua, sistem administrasi lebih terbuka. Yang ketiga, distorsi pengindaran pajak rendah. Dan kekurangan pajak properti itu, pajak properti yang didasarkan pada penilaian properti yang dinilai berdasarkan harga pasar akan menimbulkan efek buruk bagi sebagian wajib pajak. Lanjut. Ini ada kasus ini. Di pemerintah perlu mempertimbangkan pungutan pajak atas kekayaan bersih dan warisan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Pilihan ini bisa dilakukan untuk mengimbangi PPh Badan yang akan dikurangi tarifnya dari 25% menjadi 20%, seperti yang akan dicantumkan dalam Omnibus Law. Partner DDTC Fiscal Research Bawono, Kristaji mengatakan selain mengenakan pajak atas orang kaya, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas warisan. Pajak warisan bisa dikenakan sekali, yakni ketika WP menerima harta yang diwariskan kepadanya. Jadi Pak Bawono ini berargumen terdapat landasan yang kuat untuk mengenakan pajak atas kekayaan bersih dan pajak warisan tersebut. Jadi dia juga mengatakan bahwa pajak ini bisa dijustifikasi ketika pemungutan PPHOP di suatu negara belum optimal, sehingga atas penghasilan yang belum optimal dipajaki tersebut diakumulasikan pada kekayaan. Pengenaan pajak ini juga bisa dijustifikasi ketika ada kecenderungan semakin tingginya ketimpangan kekayaan dan adanya akumulasi kekayaan antar generasi. Credit Suisse sendiri mencatat koefisien Gini kekayaan di Indonesia mencapai 0,84 pada 2018 lalu. Hal ini tidak terlepas dari konsentrasi kekayaan pada sebagian kecil rekening dan penguasaan properti. Namun, persoalan dari pengenaan pajak atas kekayaan bersih dan pajak warisan adalah keduanya bukan merupakan solusi jangka pendek. Nah, maka dari itu, dalam jangka pendek, perluasan basis pajak serta pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan kepatuhan memiliki prospek yang baik untuk menjaga momentum penerimaan pajak ke depan. Saat ini, Indonesia masih memiliki tantangan berupa informalitas perekonomian yang tinggi, sehingga penghasilan yang masih susah dipajaki melalui digitalisasi sistem serta akses dan yang semakin luas. Tantangan perpajakan atas sektor informal ini akan semakin terminimalisir. Menurut Pak Bawono sendiri, tarif pajak PPh Badan yang dipangkas dapat menciptakan risiko penurunan penerimaan pajak pada tahun-tahun ke depan. Nah, hal ini itu menjadi PR bagi Direktorat Jenderal Perpajakan untuk memperbaiki kinerja ekstensifikasi pada tahun-tahun ke depan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan.